Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah limpahkan. Salam dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita melanjutkan pelajaran hadis kita yang ke-35 yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقيره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad. Yani tahasadu di sini tanajashu, tabaghadu, tadabaru. Ini wazannya adalah tafa'alu. Tafa'al itu maknanya musyarakah, ada saling. Tidak dari pihak satu pihak ke pihak berikutnya, tidak, tapi ada saling. Si A ke si B ke si A. La tahasadu, jangan saling hasad. Wala tanajashu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sebagianmu menjual atas jualan sebagian yang lain. Ini barang yang sudah deal, jangan dibatalkan lalu kita membelinya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibhu wa la yahqiruhu.
dia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya tanpa ditolong, tidak mendustainya atau tidak berbohong kepadanya, dan tidak mengejeknya atau meremehkannya. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Wa asyara ila sadrihi, dia mengisyaratkan ke dadanya 3 marrat, 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarr, cukup seseorang itu mendapatkan keburukan, ayyahqira akhahul muslim, dengan dia mengejek atau merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Jadi darah seorang muslim kepada muslim yang lain haram. Harta seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Kehormatan seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Rawahu Imam Muslim. Kita lihat penjelasan ulama terhadap kata-kata yang di atas. La tahasadu, yakni la yahsudu ba'dukum ba'dan. Ini maknanya janganlah saling hasad, yakni janganlah sebagianmu hasad kepada sebagian yang lain. Hasad, kalau kita lihat, apa itu hasad? Hasad itu rasa iri. Ya, iri. Apa itu iri? Ya, seseorang tidak suka ada orang lain yang selevel dengan dia lebih baik, lebih menonjol, lebih walaupun sedikit. Sama sekali dia tidak pengen ada orang yang melebihi dia. Tidak suka, benci. Itu namanya iri. Tak suka orang tu, tak suka monyo hebat, tak suka nyo dapat, tak suka. Itu yang namanya iri. Itu namanya hasad dalam bahasa Arab. Hasad yang seperti ini tertancap di dalam tabiat manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak hasad. Tapi hasad, apa maknanya? Yaitu rasa tidak suka kepada orang lain yang selevel dengannya untuk lebih tinggi dari dia, lebih mulia dari dia, lebih maju, lebih melebihi, memiliki kelebihan daripada dirinya. Syekh Abdul Aziz At-Turaifi dia mengatakan, mukmin, orang mukmin, dia bisa menyembunyikan rasa irinya ini, rasa hasadnya ini dia bisa sembunyikan. Orang munafik dia menampakkan rasa hasadnya. Ya. Wa illa, kalau tidak, sebenarnya hasad itu sudah tertanam di dalam hati manusia. Hasad yang mana tadi? Kalau dibawa kawak, irinya. Ya, kalau dalam bahasa Jakartanya apa? Syirik gitu ya. Ya, ada rasa nggak suka. Ada orang lebih yang selevel dengan dia gitu loh. Ya, sama-sama pegawai,
Kalau antara pegawai dengan pimpinan itu tidak selevel. Ya, sesama pegawai, sesama mahasiswa, yang samanya levelnya sama. Jadi dia tidak suka orang lain yang selevel dengan dia melebihi dari dirinya. Ya. Dari berupa keutamaan, kelebihan, kenikmatan, dan yang lainnya. Manusia di dalam iri ini atau hasad ini terbagi kepada beberapa bagian. Di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat atau kelebihan daripada orang yang dihasati. Jadi dia iri ini, hasad ke si A. Dia berupaya untuk menghilangkan nikmat itu dari si A. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan yang melampaui batas, tindakan yang tidak benar, ya, baik itu dengan perkataannya atau perbuatannya. Dia lihat tetangganya baru punya oto baru, otonya lah lamuh, buruk. Lalu mulai rasa gak senangnya nih. Boleh jadi dengan ucapan disebarkannya bermacam-macam. Korupsi lah, mencuri lah, atau apalah, dan disebarkan. Ini tindakan yang tidak benar dalam ucapan. Yang dia seakan-akan dia pengen berusaha bagaimana nikmat ini nggak ada semua orangnya. Ya. Mencari, atau misalkan ada yang bentuk yang lain, dia carikan kesalahan-kesalahannya. Atau dengan perbuatan, ya, merusak mobilnya atau apa gitulah, ya. Dan macam-macam. Atau dia mencuri, ada tetangganya atau kawannya dapat jabatan, dia tidak dapat karena rasa iri tadi, dan sampai pengen bagaimana orang tadi nggak jadi atau turun dari jabatannya, bikinlah fitnah, ya, atau dengan tindakannya dia bikin laporan-laporan dan macam-macam. Hasad yang ini adalah hasad yang tercela, dan ini adalah dilarang. Rasa iri yang mengakibatkan kita berupaya untuk menghilangkan kelebihan itu dari orang yang diberi, sehingga kita melakukan tindakan yang tidak pantas, baik dengan perkataan kita, obrolan kita, omongan kita, atau dengan tindakan kita, perbuatan kita. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abi Zubair bin Awam dari Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umami min qablikum, telah menjalar kepada kalian, yakni telah menular kepada kalian penyakit orang-orang sebelum kalian. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha, rasa hasad dan rasa benci. Wal baghdha hiya al haliqah, kebencian ini itulah yang akan bisa menggundulkan. Haliqatud din la haliqatul sya'r, dia bisa menggundulkan agama, tidak menggundulkan rambut. Jadi rasa hasad tadi, dengki, rasa hasad
dan benci. Nah, benci ini sudah masuk dia kepada sikap apa nih? Dengki. Ya. Kebencian yang tertanam. Juga Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, iyyakum wal hasad. Jauhilah olehmu hasad itu. Hasad yang mana nih? Ya, hasad yang tadi. Yang kita berupaya untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang yang dihasati. Ada rasa iri, ada. Rasa gak suka, ada, karena itu sudah tertanam. Tapi orang mukmin dia sembunyikan, dia tidak nampak. Ya, orang munafik dia nampakkan. Lalu ada tindak lanjutnya, gitu. Dia ikuti konsekuensinya. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Rasa hasad tadi yang tercela tadi itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba atau qal al-ushba. Dia bisa memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar atau rumput. Bagaimana dia makan rumput yang kering? Cepat habisnya. Jurami kita yang karyang dimakan capek habis. Nabi SAW berikan ilustrasi bahwa hasad itu bisa seperti itu. Tanpa kita rasakan, taunya kebaikan kita habis. Karena dimakan oleh hasad. Ini bagian yang pertama, ini yang dicela, yaitu orang yang hasad, tidak suka orang lain dapat nikmat, maka dia berupaya untuk menghilangkan dari orang itu. Baik itu melalui ucapannya atau perbuatannya. Bagian yang kedua atau bagian yang lain dari manusia tentang hasad ini, apabila dia menghasati orang lain, dia tidak mengikuti tuntutan hasad itu. Dan dia tidak melakukan tindakan yang tidak sewajarnya kepada orang yang dihasati, baik perkataan maupun perbuatan. Artinya apa? Hanya sebatas apa? Sebatas tidak suka. Nampak kawannya dapat nikmat, aduh Rasul tak sukanya. Tapi dia tidak ikuti obrolan di mana-mana, enggak. Dia tidak melakukan tindakan yang menghilangkan nikmat itu dari kawan yang enggak. Ya. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dia mengatakan annahu la ya'thamu bidzalik. Orang yang seperti tadi tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kenapa? Yaitu apa ya? Satu tabiat yang telah Allah tanamkan di satu hati, satu jiwa. Ya, perasaan itu lumrah lah, gitu ya. Lumrah sebagai seorang manusia yang tidak bisa dia hindari. Tapi dia tidak ikuti konsekuensinya. Sama juga dengan prasangka. Prasangka. Ya. Boleh jadi ada orang berprasangka, tapi jangan ikuti prasangka itu. Ya. Jangan diikuti konsekuensinya. Taib. Jenis yang ini atau bagian yang ini terbagi kepada dua. Dia tadi ada rasa iri, tidak suka, dan dia tidak ikuti tidak sukanya ini untuk tindakan yang tidak benar. Dia diamin aja.
dia tidak berdosa. Nah, orang yang tidak mengikuti dia hasadnya ini terbagi dua. Yang pertama, dia tidak mungkin menghilangkan rasa hasad ini dari dirinya. Tidak memungkinkan bagi dia untuk menghilangkan atau menghapus rasanya. Maka dia tidak berdosa. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya rasa iri itu sudah ditanamkan sebagai sifat manusia. Yang kedua, ada orang yang ini baca-baca balik dengan dirinya sendiri. Ya, baca-baca iya. Ini tidak sebarkan ke orang. Tapi Badek kok bisa nih punya oto. Badek diolah dengan pikirannya sendiri. Dengan pikirannya dan keinginannya sendiri. Dia ceritakan pada dirinya, berbicara dengan dirinya sendiri. Dia ulang-ulangi, dia ucapkan, tapi dirinya sendiri. Ya. Yang mana muncul ada rasa angan-angan muncul setelah itu. Tidak pantas tapi. Ya. Ada keinginan atau di hatinya itu ada rasa rasa senang kalau seandainya nikmat itu hilang dari orang itu. Diulang-ulang tadi. Dia tidak berusaha untuk menghilangkan, tidak. Tapi cuma dia berulangan. Ada kesenangan dia kalau seandainya ada keinginan nikmat itu hilang dari saudaranya ini. Ya. Maka ini mirip dengan orang yang punya tekad untuk melakukan sebuah maksiat. Ada orang punya berangan-angan atau bercita-cita untuk buat maksiat. Kan tadi tuh biasa aja pertama yo ndak suka. Tapi dibawa mengecek seorang gitu kan. Berpikir-pikir muncullah ya ada rencaknya ndak tepek lagi rencaklah. Sehingga ada keinginan andaknya nikmat itu hilang dari dia. Nah, maka tadi disebutkan ulama itu mirip dengan orang yang punya keinginan atau tekad untuk buat maksiat. Di dalam hukuman terhadap orang ini terjadi perbedaan para ulama. Apakah dia berdosa atau tidak? Namun orang ini tidak akan selamat dari melakukan tindakan yang tidak pantas kepada orang yang dihasati. Tidak akan selamat. Ya. Walaupun dengan ucapan. Ya. Walaupun dengan ucapan. Akan muncul nanti apa? Prasangka. Ya, prasangka yang tidak su'dzon. Maka kalau itu yang muncul, bahwasanya dia tidak selamat dari melakukan yang tidak pantas kepada yang dihasati tadi, walaupun dengan perkataan, ya mungkin ya minimal itu adalah dengan perkataan, maka dia berdosa. Ya, maka jangan dipelihara hasad yang seperti tadi. Akhirnya berangan-angan untuk bagaimana nikmat itu hilang dari dia. Bagian yang ketiga atau kelompok yang ketiga. Kelompok pertama tadi berusaha untuk menghilangkan nikmat.
walaupun dengan cara perkataan atau perbuatan. Kelompok yang kedua, dia tidak berusaha untuk menghilangkan. Ya, dia tidak mengikuti tindakan dengan perkataan perbuatan. Tapi ada rasa irinya. Ini tidak berdosa orangnya. Tapi itu terbagi kepada dua tadi. Ada yang berusaha dia menghilangkan tapi tidak memungkinkan untuk bisa menghilangkan dirinya. Ya, dia tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia ingat-ingat terus, akhirnya ya terolah dalam pikirannya, mulai ada rasa senang kalau seandainya nikmat itu hilang dari dia, maka orang ini tidak akan selamat dari melakukan sebuah tindakan yang bisa menyakiti orang yang dihasati. Dan ini bisa jatuh kepada berdosa. Yang ketiga adalah orang yang apabila dia hasad, yakni hasad tadi apa? Tidak suka ada orang yang lebih dari dia. Atau di bahasa kitanya iri. Dia tidak berangan-angan nikmat itu hilang dari dia. Ya. Malahan dia berusaha untuk mendapatkannya. Termotivasi dia. Jadi si fulan mendapatkan kenikmatan, memiliki kelebihan. Dia tidak berkeinginan kelebihan itu hilang dari dia, tapi iri dia. Oh, ambos pengen model ini bro. Lalu dia berusaha untuk melakukan agar bisa mendapatkan kenikmatan yang sama. Dia berkeinginan dan bercita-cita untuk bisa seperti orang itu juga. Nah, di sini dibagi oleh ulama. Apabila angan-angan itu dalam masalah duniawi, yakni kelebihan orang tadi, dia dapat jabatan, ambo pengen dapat jabatan loh, gitu. Ya, nyo dapat yang unsur-unsurnya dunia, ya, berlomba dengan dunia. Pengen pula dapat seperti itu juga. Ulama mengatakan la khaira fi dzalik. Berlomba-lomba dalam dunia itu tidak ada gunanya. Tidak ada kebaikan. Ya. Banyak pitih. Boleh jadi pitih itu akan membawa kita kepada keburukan. Berlomba dalam jabatan, boleh jadi jabatan itu akan membawa kita kepada yang tidak baik. Maka dalam masalah dunia, ya, tidak ada kebaikan dalam berlomba-lomba dalamnya. Tapi kalau seandainya kelebihan ini adalah bersifat agama, ukhrawi, bersifat agama, maka berlomba-lomba di sini adalah baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Masuk ke kebaikan ini adalah ada masalah agama dan masalah akhirat. Ya. Sungguh ada orang yang berangan-angan untuk mendapat mati syahid. Ya. Dalam Sahihain Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad. Ini tidak boleh ada hasad. Nah, gitu. Kecuali boleh hasad pada dua. Hasad di sini merasa iri dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang Allah beri harta. Lalu orang yang diberi harta tadi dia berinfak siang dan malam. Ya, siang dan malam dia berinfak. Lalu dia berangan, ambo kalau dapat piti sebanyak itu, ambo inginlah bersedekah siang dan malam. Berarti bukan uangnya aja gitu loh, tapi apa? Unsur dia bersedekahnya tadi. Lihat ada orang yang hartanya banyak, setiap bulannya misalkan pergi umrah. Pengenlah kalau dapat piti pergi umrah. Nah, itu adalah
Boleh rasa iri itu. Wa rajulun atahu Allahul Qur'an. Seorang diberi oleh Allah Al-Qur'an. Ini dia hafal, dia paham. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membaca dengan membaca Al-Quran itu siang dan malam. Maka hasad yang ini dinamakan dengan ghibtah. Ghibtah itu keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Ya, keinginan untuk mendapatkan kebaikan. Rasa iri dia, orang lain ada lebih dalam kebaikan ukhrawi, maka dia pengen untuk seperti itu. Itu namanya ghibtah. Ada orang dia berilmu, siapa yang mau pengen juga mendapat ilmu, ya. Jadi itu adalah ghibtah. Walaupun dinamakan juga dalam hadis ini adalah hasad, karena ada unsur, ada rasa tidak senang, ya. Bagian yang keempat masih dalam hasad ini. Orang yang keempat ini adalah apabila dia mendapatkan rasa hasad di dirinya, dia berusaha menghilangkan rasa hasad ini. Dia hilangkan rasa hasad dengan cara berbuat baik kepada orang yang dihasati. Berusaha dia berbuat baik. Dia berusaha untuk menghilangkan dan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang dihasati. Tetangga baru beli oto baru, baca rumah berbuat baik, dieloknya jalan. Ada belum lubang kawan tetangga punya oto baru, Pak. Ada lubang jalannya ditimbuninya. Ya, dia pengen bagaimana tetangganya mobil yang baru ini betul-betul nyaman. Dia berusaha berbaik dan mendoakannya, ya, mendoakan keberkahan dan menyebarkan keutamaan-keutamaan orang ini. Sebulan dapat mobil, oh iya, alhamdulillah beliau, ya, memang, ya, karunia Allah, dia baik, dia gini. Keburukan, kebaikannya disebut. Nah. Wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsihi min al-hasad hatta yubdilahu bi mahabbati an yakuna akhahu al-muslim khairan minhu wa afdal. Di dalam upaya dia untuk menghilangkan rasa hasad dari dirinya yang dia rasakan tadi, sampai dia menggantinya dengan rasa kecintaannya bahwasanya saudaranya muslim ini lebih baik daripada dirinya, ya, dialah yang lebih pantas daripada dirinya, bukan dirinya lebih pantas dari orang tadi. Kalau dirinya lebih pantas dari orang tadi, akan muncul apa? Berupaya untuk menghilangkan nikmat tadi. Ini enggak. Dia mengakui, oh iya, dia pantaslah dapat itu, ya. Dia berusaha untuk menghilangkan rasa hasadnya dari dirinya sampai dia mengganti rasa hasad tadi dengan rasa cinta, rasa suka, rasa senang bahwasanya saudaranya itu lebih baik daripada dirinya. Maka ini, tindakan ini adalah tingkatan derajat iman yang paling tinggi, ya. Maka pelakunya adalah orang yang memiliki pelakunya adalah orang mukmin yang sempurna imannya, yang mana dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini tingkat tinggi betul nih.
Sehingga senang kalau sudah dapat nikmat. Usahanya maju, alhamdulillah. Saudara membuat usahanya lancar, usahanya senang. Ya. Dan memang dia udah pantas untuk misalkan begitu ya ucapannya. Nah, ini adalah bentuk kesempurnaan keimanan pada diri kita, yaitu adalah derajat iman yang tinggi. Karena tidak akan mungkin terjadi kecuali dari orang yang yang beriman, yaitu mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dia sendiri. Sebagaimana dia mencintai usahanya kembang, dia juga senang kalau ada saudara-saudaranya usahanya menjadi kembang. Azan dulu. Ya, silakan. Taib. Itu tentang hasad. Bahwa tadi kesimpulannya adalah hasad. Manusia dalam hasad itu terbagi-bagi. Hasad yang pertama adalah hasad yang tercela dan itu dilarang, yaitu tidak suka ada orang lain yang lebih dari dia, lalu dia berupaya untuk menghilangkan kenikmatan itu dari orang tadi dengan melakukan tindakan yang melampaui batas, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Perkataan boleh jadi mungkin tuduh-tuduhan, ucapan dan yang lainnya, atau upaya, ada usaha untuk bagaimana nikmat itu hilang. Ya, di antaranya adalah hasadnya syaitan, iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Di mana karena dia tidak senang Adam masih dalam surga dan dia sudah dibuang dari surga, maka dia datang menggoda Nabi Adam. Untuk apa godaan itu? Supaya nikmat itu hilang dari Nabi Adam. Dia tidak pengen Adam keluar dari surga, dia masuk dalam surga. Tidak. Dia pengen nikmat itu ya, hilang dari orang tadi. Ini adanya hasadnya sama dengan hasadnya syaitan. Yang kedua, ada muncul rasa hasad, akan tapi dia tidak mengikuti tuntutan dari hasad itu. Ya. Dia tidak melakukan upaya untuk menghilangkan nikmat itu dari orang tadi, maka dia tidak berdosa. Kalau dia berusaha, dia tidak mungkin untuk menghilangkan rasa hasad ini, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia olah lagi dalam pikirannya, omongannya, ya, yang akhirnya dia ada rasa senang kalau seandainya nikmat itu hilang dari orang tadi. Nah, biasanya orang ini tidak akan selamat dari omongan yang tidak tepat. Ya. Nah, jadi ini juga bisa jatuh kepada dosa. Yang ketiga adalah orang yang hasad atau iri, tidak punya keinginan nikmat itu hilang dari orang tadi, malah dia berupaya untuk mencoba mendapatkan yang sama. Jika seandainya itu ada urusan dunia, kata ulama tidak ada kebaikan di dalam. Tapi itu adalah urusan agama dan akhirat, maka disinilah itu lebih baik. Disitulah kita berpacu untuk kebaikan. Kemudian bagian yang terakhir adalah orang yang apabila dia merasakan rasa hasad, dia berupaya menghilangkan rasa hasad ini dari dirinya, dan dia berupaya bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang yang tadinya orang yang mendapatkan nikmat, dia doakan, ya, dia sebarkan kebaikannya, ya, dia hilangkan rasa hasadnya tadi dengan cara, ya, dengan menukarnya dengan cinta kepada orang tersebut. Maka hal ini adalah tingkat yang tertinggi dalam keimanan, ya, karena dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dia sendiri. Baik. Bagian yang kedua yaitu wala tanajashu. Jangan saling tanajash. Tanajash, sebagian kebanyakan ulama menafsirkan najash itu adalah di dalam jual beli. Bagaimana najash dalam jual beli? Seseorang yang tidak pengen membeli tapi dia angkat harga. Ya, harganya misalkan di sini 10.000. Tanyunya, merago tuh 10.000.
mau beli. Inilah ya, harganya 2 balai lah. Ya, dia tidak pengen. Apalagi kalau seandainya dalam jual beli namanya lelang, muzayadah. Saling melelang harga yang tertinggi. Ini keluar dulu harganya berapa? Ya, melelang oto misalkan 50 juta datangnya 55, dia tidak pengen membeli. Tentu orang, kalau gitu 60, datang lagi 65. Dia yang mengangkat ini, itu namanya yang tidak punya keinginan membeli, itu namanya najis. Boleh jadi tujuannya adalah untuk kepentingan orang yang menjual, sepakat atau tidak sepakat. Adalah kan nyo berobrolan, sepakatnya, tolong angkat ya harganya. Maka ini adalah, itu kan khidah, itu adalah penipuan, pengecohan, ya, atau memudaratkan orang yang membeli. Ya, tujuan tadi baik untuk keuntungan yang pembeli, keuntungan penjual, atau memudaratkan pembeli. Ada lagi makna dari at-tanajus yang dilarang ini dalam hadis ini lebih bersifat umum, tidak hanya dalam jual beli saja, tapi dalam seluruh tingkatan atau dalam seluruh tindakan, ya, yaitu menipu, ya, menipu, mengecoh. Dia hukum asalnya adalah ada binatang yang diburu, sembunyi dia, lalu baandaknya muncul binatang tadi, gitu. Lalu dilakukanlah tindakan tipuan, gitu kan, sehingga binatang itu muncul dan mudah ditangkap atau diburu. Maka dalam hal ini maknanya adalah la tatakhada'u, jangan saling menipu, jangan saling mengecoh, jangan saling membuat makar, ya, jangan saling membuat hilah. Ini maknanya. Semua unsur-unsur tipuan, ketidakjujuran, ya, di sini makna bagian dari la tanajashu. Dan masuk dalamnya adalah larangan dari seluruh bentuk transaksi muamalah pelaksanaan yang bersifat ghish, curang. Ya, curang barangnya, yang barang A disebut B, ya, barang KW disebut barang asli. Nah, itu namanya bagian dari wala tanajashu. Yang ketiga, wala tabaghadu. Tabaghadu, saling benci. Kaum muslimin dilarang untuk saling benci antara mereka, bukan karena Allah, bukan karena Allah, malahan itu karena hawa nafsu. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena orang muslim Allah jadikan mereka itu bersaudara. Konsekuensi dari bersaudara itu adalah saling mencintai, bukan saling membenci. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada orang mukmin dengan menyatukan hati mereka. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ya, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulunya saling bermusuhan, sekarang Allah sudah satukan hati kalian
sehingga kalian menjadi bersaudara. Nah, konsekuensi dari bersaudara adalah saling mencintai, bukan membenci. Maka berdasarkan ini, jangan saling membenci, ya, jangan saling membenci, tapi saling mencintailah, saling mencintai. Maka pada makna ini diharamkannya menebarkan fitnah atau menebarkan namimah. Namimah itu sebenarnya kan fitnah. Ya. Namimah itu naqlul kalam ala wajhil ifsad, menukilkan perkataan dalam bentuk merusak hubungan. Itu namanya namimah. Karena di dalam namimah tadi, atau bisa juga namakan dengan adu domba, ya, atau menebarkan fitnah, yaitu adanya di dalamnya upaya memunculkan rasa kebencian dan permusuhan satu sama lain. Walaupun yang kita ucapkan itu adalah, ya, benar, ketemu dengan si A, lalu si A obrolan tentang si B, inilah rata jo, tapi cerita. Lalu orang kau datang ke si B. Tadi yang bu sobok jo si A, ya mana entahlah, gitu. Dari A, dari pagi, dari jam sekian ke sekian, ini mengecek nangku saja, katanya. Nah, apa yang dikecian? Ayo dikeciannya seluruhnya, gitu loh. Ya, benar yang diucapkannya, disampaikan, tidak ditambah-tambah. Tapi itulah yang namanya namimah, yang menyebabkan penukilan ungkapan tadi menjadikan orang saling membenci. Wajan ampun tak nambah-nambah dah, tapi itu anggun, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukanlah laisa al-kadhib, bukanlah kebohongan, ya, alladhi yunmi, orang yang menyebutkan kebaikan saja, ya. Dia tidak mengucapkan seluruhnya. Angku sobot di siat tadi. Oh yo, ada yang ngecek tentang kamu. Aduh, apa keciannya? Angku ko elo yang baik-baik aja. Mungkin 100 keciannya tentang si A, si B. Ada perkataannya hanya 5 yang baik. Yang 5 itu aja sebut. Ya. Yang 95 itu jangan disebut. Tidak kita menyebutkan 95 bukannya kita berbohong, tidak. Karena kita ingin menjadikan perdamaian antar mereka. Ya. Nah, jadi Islam mengharamkan menebarkan fitnah, menebarkan namimah, dan memberi motivasi untuk mendamaikan orang. Al-islah bainan nas, mendamaikan manusia. Ini yang dimotivasi dalam Islam. Kenapa? Karena kita ini bersaudara. Ya. Jadi tidaklah pantas bagi seorang muslim yang selalu mewujudkan kebencian, permusuhan. Apatah lagi kalau seandainya ada ustadz ngaji, habis ngaji itu bermusuhan jadinya. Ya, makanya tidak pantas. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abi Darda dari Nabi SAW, dia mengatakan, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis salati was-siyami was-sadaqah, tidakkah aku beritahukan kepada kalian yang lebih afdal derajatnya dari salat, dari puasa, dari sedekah? Qalu bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qal islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan satu sama lain. Ada orang berselisih, kita berupaya untuk mendamaikan. Terkadang mendamaikan orang ko, awak pernah, apa permasalahan kalian? Yo,
inyo memutang kampung tak bayarnya loh, dan bla 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 gitu loh. Berapa utangnya? Ya, sekian, sudah, ambo yang menjamin. Akhirnya mereka berdamai. Ya. Orang yang menjamin utang tadi bukan keluar dari pitinyo. Enggak. Orang ini boleh menerima zakat. Untuk apa zakat tadi? Membayarkan uang orang ini gitu, bukan untuk dia. Walaupun dia orang kaya. Inilah namanya al-gharim di dalam hutang. Ada hutang karena menanggung persoalan orang lain, ada yang menanggung dirinya sendiri. Nah, ketika dia ingin mendamaikan orang dan perdamaiannya itu disebabkan oleh uang atau mendamaikannya itu harus mengeluarkan uang konsekuensinya, maka dia boleh minta zakat untuk mendamaikan orang ini. Ya, nah ini pahalanya besar mendamaikan orang ini karena menjadikan orang saling bersaudara. Fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan, rusaknya hati satu sama lainnya, itulah yang menggundulkan. Karena tadi disebutkan tadi dalam hadis bahwasanya rasa kebencian itu adalah menggundulkan, bukan menggundulkan kepala tapi menggundulkan agama. Berapa orang karena gara-gara rasa benci ada yang tidak sholat, ada yang meninggalkan agamanya, ya, dan bermacam-macam tindakan itu. Ini kalau seandainya yang berhubungan dengan rasa kebencian karena hawa nafsu, itu tidak boleh. Ini tadi la tabaghadu. Adapun rasa benci karena Allah, ya, kita tidak suka kepada sefulan karena Allah. Maksud karena Allah apa? Karena dalam mencintai Allah. Karena dia tidak cinta kepada Allah, kita benci. Itu namanya benci fillah dalam Allah. Ya. Maka ini merupakan tali keimanan yang tinggi dan tidak termasuk bagian dari yang dilarang. Bada apa bantu-bantu orang tu misalkan, bada siapa orang tu malih mu bantu inyo ndak solat tu, ya, inyo yang haramnya, itu adalah benci karena Allah, insyaallah, karena dia tidak taat kepada Allah, bukan gara-gara ndak do piti ambo dia biar do, ndak do haratu ambo dia biar do, ndak do inyo mencaci maki ambo, tapi inyo ndak solat do, inyo ndak anu do, inyo ndak, pokoknya agama ndak jalankannya, maksiatnya dilakukannya, maka kita benci karena itu. Maka ini tidak termasuk benci yang dilarang tadi, ya. Maka kalau kita lihat banyaknya perbedaan antara manusia di persoalan agama, terjadinya perbedaan-perbedaan satu sama lainnya, ya. Terkadang mereka menampakkan benci karena Allah. Nah, ini perlu ditinjau nih, perbedaan-perbedaan yang terjadi di pengajian juga. Pengajian ini kelompok ini berbeda dengan kelompok ini, saling membenci. Ini perlu ditinjau kembali, ya, ditinjau kembali. Apakah ini mengikuti hawa nafsunya atau bagaimana? Ya, kalau seandainya dia adalah karena hawa nafsu, maka ini adalah tidak tepat, tidak benar, ini dilarang, ya. Tapi kalau memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka, ya, karena orang ini betul-betul jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia benci, maka ini adalah benci yang baik, ya, karena awthaqu ural iman, kata Nabi. Tali iman yang paling kuat itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Baik.
Yang berikutnya wala tadabaru. Tadabaru dubur, dubur itu belakang. Tadabaru itu maksudnya adalah saling membelakangi. Makna dari membelakangi adalah saling berpaling, saling tidak tegur sapa, saling memutuskan hubungan. Ya, malah mau jalan ke situ, baik tu nanti nampak lainnya. Kamu tak pengen temu jinyo, kamu tak pengen serobot jinyo, dan seterusnya. Itu namanya tadabaru. Walaupun nggak pernah belakang-belakang punggung, gitu ya. Tapi maksudnya adalah saling memutuskan hubungan, tidak bertegur sapa, ya. Dan ini dilarang. Wala tadabaru. Jangan saling memutuskan hubungan, ya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi yaltaqiyani fayasuddu hadha wa suddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya yang lain melebihi dari 3 hari. Ya, kalau sakit hati masih boleh dalam 3 hari. Ini juga menunjukkan bahwa agama kita memberikan toleransi, tapi dalam 3 hari. Tidak halal lebih dari itu. Sehingga ketemu, kedua yang ketemu, ini maling sini, ini paling sini. Ya, tidak mau ketemu. Maka orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memulai salam. Assalamualaikum. Yang ini diam aja. Maka orang yang mengucapkan salam, dia adalah orang yang terbaik dari orang yang sedang berselisih. Ya. Karena dengan dia mengucapkan salam, dia sudah mengakhiri rasa hasadnya atau rasa sakit hatinya, rasa bencinya kepada saudaranya. Dan dia sudah memberikan hak saudaranya, hakul muslim ala muslim sit. Apabila ketemu dengannya, dia bersalam. Hak muslim dengan muslimnya adalah 6. Di antaranya adalah apabila ketemu dia bersalam. Dia sudah menunaikan hak saudaranya. Walaupun hubungan itu tidak seperti yang sebelumnya. Tidak mesti. Oh, ambulah memaafkan. Kok ini tidak model dalam model dulu balik? Tidak mungkin. Karena mungkin ada luka yang tidak pernah sembuh. Boleh jadi. Ya. Namun haknya sudah ditunaikan. Apa? Dia sudah bersalam. Ya. Jadi salam itu memutuskan hajarnya, memutuskan sikap dia untuk mendiamkan saudaranya. Dalam hadis yang lain yang keluar ke Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasifki damihi. Siapa yang mendiamkan saudaranya, tidak tegur sapa selama 1 tahun, sama dia menumpahkan darahnya. Ya, bencinya itu satu sama lainnya sampai 1 tahun gitu, sehingga tidak tegur sapa. Ya, maka ini sama dengan menumpah darahnya. Ini dengan siapa? Dengan orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Tapi kalau seandainya silaturahim kita, karib kerabat kita, kita putuskan, ya haram tentunya. Ya, ini juga sudah haram, nggak boleh. Apalagi dengan saudara, apalagi dengan orang yang punya hubungan darah. Silaturahim itu kan hubungan darah, hubungan rahim, yang mana kita ada hubungan rahim dengan dia. Ya, maka ini kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Semua sikap memutuskan hubungan di dalam perkara dunia ini tidak boleh. Tadi gara-gara dunia putih hubungan, ya, gara-gara hutang tidak datang kajian,
Ada. Nggak mau pengajian, berapa dong? Nyo datang kajian, mau malemonya. Ya, rugi kita sendiri. Adapun karena gara-gara agama, yakni karena dia berbuat maksiat, lalu kita tidak berteguran dengan dia, ya, atau yang lainnya, sebagaimana Ibnu Umar, dia mengatakan, janganlah qala Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah datang ke masjid. Lalu anaknya namanya Bilal, pada kondisi pada saat itu mungkin dia berinisiatif untuk dilarang perempuan ini datang ke masjid. Lalu dia bilang, mengatakan, enggak, saya akan larang dia datang ke masjid. Ya, dia lihat mungkin banyak hal-hal yang tidak pantas. Lalu Ibnu Umar tegaskan lagi, ya, jangan dilarang perempuan untuk datang ke masjid. Dia bilang, saya melarangnya. Lalu Ibnu Umar mengatakan, saya katakan perkataan Nabi kepadamu, ya, dan kamu tidak mengikuti, saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Ya, anak mengambil sikap tegas kepada bapak mengambil sikap tegas kepada anaknya karena anaknya tidak mau mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin anaknya punya pendapat yang lain dan kondisi yang lain, tetapi Ibnu Umar bagaimana mengajarkan kepada harus tunduk kepada hadis Nabi. Nah, sikap dia ini yang dia tidak mau berbicara dengan anaknya gara-gara dia tidak mau menerima hadis, itu adalah sikap yang dibolehkan, tidak termasuk dalam masalah, ya, masalah hadis di atas, wala tadabaru. Nabi SAW telah ya, di antaranya misalkan sebagaimana disebutkan Khattabi, bahwasanya orang tua mendiamkan anaknya karena kesalahan anak-anak, karena ketidakpatuhan anaknya, misalkan suami yang mendiamkan istrinya, ya, sebagai bentuk takdib, ya, pendidikan kepadanya, ya, itu boleh lebih dari 3 hari. Anaknya mulai terlambat-lambat sholat dan akhirnya diamkan anaknya, ya, didiamkan anaknya, tidak tegur sapa, sampai anaknya sadar, kok orang tuamu berubah kok, ya. Nah, dia akan lihat ini sama dengan lihat kondisi. Kalau seandainya adalah itu akan bisa menyebabkan dia insaf, sadar, maka itu adalah baik. Sebagaimana Nabi juga pernah mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan. Nabi SAW pernah mendiamkan 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk selama 50 hari, ya, sampai datang taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau unsurnya tadi adalah unsur agama, dan itu adalah sebuah hukuman yang bisa menyebabkan dia jera dalam kesalahan agamanya, maka itu tidak dibatasi dengan 3 hari. Boleh lebih dari itu sesuai dengan kondisi. Sama dengan minum ube, ya, minum ube. Kalau misalkan mesti harus minum ube, tapi minum ube. Oh, tidak perlu lagi. Ada orang yang kena sakitnya harus diamputasi. Ada orang yang harus minum ube jamu, harus minum ube madu. Ya, sesuai dengan kondisi. Kemudian hadis Nabi SAW mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual barang atas jualan yang lain. Jadi maksudnya ketika sudah deal nih, sudah sama-sama antara penjual dan pembeli sudah cocok harga, sudah semua,
Lalu datang orang satu lagi, dia bilang, berapa anunya? Oh, harga 10. Ambo salah membeli, ambo agih sebalik. Ya, nah maka itu tidak boleh. Ya, sama dengan juga membeli barang yang sudah dibeli oleh yang lain. Ya, sama juga dalam hal ini janganlah seorang melamar lamaran orang lain. Ya. Untuk apa gunanya dilarang ini? Supaya tidak terjadi sikap hasad dan dengki. Ya, sikap hasad dan dengki. Kemudian lalu wa kunu ibadallah ikhwana. Inilah alasannya. Kenapa tidak boleh tadi? Alasannya, jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Ini mengisyaratkan bahwa apabila mereka meninggalkan sifat atau perbuatan saling menghasati, saling menipu, saling membenci, saling memutuskan hubungan, meninggalkan sikap membeli barang terhadap barang lain, maka mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan di sini juga terdapat unsur perintah untuk berupaya selalu bagaimana kita bisa menjadikan kaum muslimin bersaudara. Jadi upaya bagaimana kebersatuan dan kepersaudaraan kita ini harus kita tumbuhkan, bukan perpecahan, bukan perpisahan. Ya. Maka dalam hal ini masuk di dalamnya menunaikan hak satu sama lainnya, seperti menjawab salam, kemudian menjawab bersin, ya, mengunjungi orang yang sakit, melepas orang jenazah, memenuhi undangan, mengawali salam ketika ketemu, kemudian tulus di belakang orang. Maksud tulus di belakang orang ini apa? Kalau kawan kita ini jauh, kita tulus kepada dia. Pernah dia diomongin oleh orang lain, kita yang membelanya. Ya, itu adalah an-nushu bil ghaib namanya. Ya, ini sikap tulus walaupun tidak di hadapan kawan kita. Ya, maka oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW selalu berupaya untuk memunculkan rasa saling cinta mencintai. Di antaranya adalah tahadu, saling memberilah kalian, saling memberi hadiah. Fa innal hadiyata tudhibu harar sadr. Ya, karena hadiah itu akan menghilangkan panasnya dada, atau rasa hasad itu akan hilang. Jadi kalau ada orang hasad, dengki atau sakit hati jawa, agihnya tari. Ya. Karena al-mun'im yuhab. Orang yang memberi nikmat itu, ya, akan dicintai. Jadi dengan kita memberi akan hilanglah, ya, api kebencian. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, tahadu tahabu, saling mencintailah, saling berbagi hadiahlah, kalian saling mencintai. Taib ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang saling bersaudara, orang mukmin yang bersaudara, ya, dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya bagi istri yang dilarang oleh suami mengikuti kajian atau pengajian? Yang pertama, istri harus taat kepada suami. Ya, taat kepada suami, karena ketaatan kepada suami itu ada salah satu syarat istri masuk surga. Tapi ketaatan itu adalah fil ma'ruf, dalam hal yang baik. Ya, hal yang baik.
Nah kemudian kita lihat apa dasar dari suami melarang kita datang pengajian. Ya, ada dasarnya. Oh karena dia perlu dilayani, karena dia apa gitu ya. Berarti ya, tidak ada masalah karena memang ketaatan kita kepada suami. Oh karena dia benci dengan kajian. Kita lihat, boleh jadi dia adalah orang yang belum paham. Perlu kita dakwahi. Ya, bansuan mendakwahinya. Nah, dalam hal ini juga saya melihat bahwasanya sikap seorang istri harus santun kepada suami. Karena boleh jadi santunnya istri kepada suami ya akan meluluhkan rasa kerasnya gitu loh. Ya. Nanti jangan-jangan baru ngaji istri, suami lah banyak dilarang. Ya, sudah mulai ngatur suami. Ini akan menyebabkan suami ya semakin tidak suka. Dia lihat nanti ya setelah sejak kaji kok istri ambu banyak nah cencongnya gitu kan. Ikut tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, akhirnya ya sudah kalau gitu tidak usahlah datang kajian. Nah, tapi kalau santun kita bisa menempatkan diri kita, insya Allah ya selalu berdoa dan ini adalah perjuangan ya. Wallahu a'lam. Pesta pernikahan di daerah kami dilaksanakan dengan musik, nyanyian dan joget. Apakah saya berdosa jika menghadirinya namun saya duduk jauh dari panggung musik tersebut khususnya pada pesta pernikahan kerabat dan kerabat saya suami saya tidak bisa menolak untuk membantu hal-hal yang mubah seperti masak, dapur dan yang lainnya. Ini sudah kita selesaikan kemarin. Pada pertemuan kemarin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kita ingkari dengan hati kita. Karena kalau seandainya kita tidak hadir akan datang dampak yang lebih besar. Putusnya silaturahmi, ya. Kita dibenci oleh keluarga suami atau kita dibenci oleh keluarga yang lain. Yang mengakibatkan kita ke depan itu nggak bisa mendakwahi mereka, nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah maka karena kita harus datang ke sana, tapi di situ ada maksiat, maka kita ingkari dengan hati kita. Apakah dibolehkan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban? Karena saya mendengar bahwa Nabi SAW melarang berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Iya, kata Nabi SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah separuh, ya jangan lagi puasa. Adapun bagi orang yang terbiasa puasa, contoh puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu tidak, satu hari puasa, satu tidak, maka tetap dia melaksanakan kebiasaan puasanya. Atau puasa Senin Kamis, ya maka tetap dia melaksanakan kebiasaan puasanya walaupun satu hari sebelum Ramadan ya. Apa kalimat nasihat yang sering ada kalimat nasihat yang sering saya dengar, yakni semakin bertambahnya keimanan semakin besar pula ujian dan tantang kehidupan. Apakah kalimat ini dibenarkan? Ustaz, iya benar ini hadis Nabi. Ya, bahwa ujian itu sesuai dengan kadar keimanan, kadar agama kita. Ya. Lalu kalau begitu, tak usahlah agamamu kuat mana. Nanti ujiannya gak baik loh. Ya, tidak. Pertama, subhanallah kita lihat dari konteksnya. Pertama kata Nabi, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Orang bau sawo
dia mau pengen banyak untung atau seketik untung? Pasti pengen untung yang besar ketika dia berusaha. Apakah untung besar, modalnya besar atau kecil? Besar. Semakin besar modal, semakin besar resiko. Ya, resiko semakin besar. Tapi semakin besar keuntungan. Nah, begitu juga besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Jadi ketika kita merasa, atau kemudian kata Nabi, seorang apabila Allah Subhanahu mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya kuat juga. Lalu jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian, berat ujian kita, apa yang harus kita sadarkan? Pertama, kita harus berhusnudzan. Ini menunjukkan Allah mencintai kita. Bukan Allah menyiksa kita, tapi Allah mencintai kita. Satu. Yang kedua, berat ujian kita, ini menunjukkan alhamdulillah, mungkin agama boleh kuat. Ya, semakin ujian kita berat, itu hendaknya semakin kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa agama kita seukuran dari ujian yang diberikan. Lalu pahala akan lebih besar. Nah, ini konteksnya yang saya bisa pahami ya. Sehingga menyebabkan ujian itu menjadi nikmat jadinya. Tidak menjadi satu kesengsaraan. Merasa bahwa ini adalah bentuk ujian pada dirinya, dan dia introspeksi diri. Ya, wah ini alhamdulillah. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridha. Siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi ambolah bagamu, ambolah tapi tidak ada ujian. Apakah kita meminta dapat ujian? Jangan. Jangan. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kita doa, di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afwa itu maaf, afiyah keselamatan. Keselamatan dari ujian, keselamatan yang lain. Karena ketika kita ditimpa ujian, kita tidak tahu apakah kita mampu untuk menghadapi ujian itu atau tidak. Kita tidak tahu nih. Maka selamat dari ujian itu lebih baik. Ya. Tapi ketika kita mesti ditimpa ujian, apa yang harus kita lakukan? Berupaya untuk sabar. Ya. Jadi Nabi SAW juga mengatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan ketemu dengan musuh. Kenapa? Karena kita tidak tahu musuh ini sebesar apa, mampu nggak kita menghadapi atau tidak. Dan itu adalah ujian. Wa idza laqitumuhum, jika kalian ketemu dengan musuh, fathabbitu, hadapi dengan kuat. Ya, sama dengan gitu. Jangan berangan-angan dapat musibah. Jangan angan-angan mendapatkan ujian. Ya. Atau ada lagi berdoa, ya Allah, ujilah saya untuk menguji keimanan saya. Jangan. Kita tidak mampu. Ya. Selalulah kita berdoa untuk selamat dari ujian dan cobaan. Wallahu alam. Sini kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.